Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Ibu Alma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik ya. Nah, malam ini temanya tentang strategi melestarikan tarsul dan bedandeng Ya. di Kutai, khususnya di Kabupaten Kutai. Menurut orang-orang terdahulu, tarsul dan bedandeng itu menjadi bagian dari budaya pendahulu kita. Iya. Bisa diceritakan nggak Bu, bagaimana tarsul dan bedandeng ini asal usulnya, kemudian bagaimana digunakan seperti apa? Oh iya. Kalau tarsul itu puisi asli Kutai Kartanegara yang bersifat hikayat, ya kan? Kalau dulu suka dikatakan itu adalah pengantar asal usul. Nah, kalau zaman dulu tuh Sida tuh tarsul itu untuk pengantar perkawinan, sunatan. Nah, sekarang ini kan kita kembangkan ke lebih faktual lagi sesuai dengan tema di para pelajar ini, biar anak-anak itu bisa melantunkan tarsul itu. Cuman masalahnya setiap daerah itu punya irama berbeda-beda. Meskipun itu di satu kabupaten atau ya, beda ya? Kita di Tenggarong ini iramanya seperti ini. Sudah ke Sebulu udah beda lagi tarsul itu. Jadi kalau untuk kenapa kita sekarang ini kan ada penilaian untuk lomba-lomba tarsul. Nah, berdasarkan itulah saya menganalisis. Dulu saya bertanya dengan orang tua-tua, apa sih yang diinikan tentang tarsul ini? Hanya ketahanan napas katanya gitu kan. Kalau ketahanan napas nggak bisa dinilai. Akhirnya saya pelajari tarsul ini. Kenapa di dalam tarsul-tarsul yang lama itu hanya terdiri dari 4 paling banyak. Nah, itu kata satu baris. Empat baris ya maksudnya. Nah, di situ saya bisa melihat, oh berarti tarsul ini yang bisa ketahanan napas anak-anak itu hanya 12 suku kata, 8 sampai 12 suku kata. Akhirnya kita dapat rumus itu. Terus ada 5 menit. Nah, 5 menit ini rata-rata anak itu bisa membaca 5 menit itu 6 bait tarsul. Itu satu kali napas? Enggak, maksudnya tempo kan kalau tempo, ya. Kalau ini kan ada temponya gitu kan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, tarsul untuk sekarang ini kan lebih kepada hikayat berdasarkan cerita, tema. Kalau saya lebih cenderung memperkenalkan sejarah kepada anak-anak itu atau legenda tentang suatu tempat. Itu tarsulnya. Kalau dandeng ini itu biasanya sebenarnya itu biasa dilakukan mbok-mbok etam dulu tuh, mengayun anak misalnya atau menganu jala, itu dia berirama. Jadi tarsul ini juga bisa diiramakan dengan dandeng. Itu ada bedanya nggak antara tarsul dan bedandeng? Ada. Jangan kalau dandeng itu dia sifatnya curhat atau isi hati eta curhat apa gitu kan. Dia biasanya ibu-ibu tuh kan mengayunkan anaknya supaya misalnya anaknya ini pintar, diayun tuh kan berdoa, itu kan biasanya didandengkan. Nah, dandeng ini dia 2 baris itu iramanya itu sama dari baris pertama baris kedua. Nanti kalau nanti ada baris pertama baris kedua itu sama aja. Sebenarnya bisa lebih gampang mempelajari dandeng, cuman lagunya yang anak-anak tuh agak susah karena ya? Melayu kan. Nah, dia Melayu jadi agak sulit. Tapi saya akhirnya kalau saya lihat di anak-anak nih ada beberapa lah yang sudah ditutur Kutai di SMP 1 kebetulan ada eskul tutur Kutai. Jadi di situ menghimpun anak-anak yang dari SD-nya tuh juara. Jadi kalau dia juara membaca puisi seperti Naura tadi itu, dia berpuisi pakai bahasa Kutai. Ada juara tarsul, dia bertarsul. Ada yang menyanyi tingkilan, menyanyi. Terus ada yang sebenarnya ada 3 yang mau dipelajari itu. Ada yang namanya baladon. Nah, baladon. Ya, baladon ini
dia lebih ke prolog untuk Mamanda. Nah, drama ya, seperti teater ya. Teater, tapi dia diiringi oleh musik kayak piyul kah atau gendang kah. Nah, itu kan kalau saya terapkan ke anak-anak agak sulit karena ada alat musiknya. Tapi kalau gayanya itu mungkin bisa. Ada beberapa anak yang bergaya itu menganukan dandeng. Nah, kalau dandeng itu lebih kepada pantun atau bisa juga tarsul dibaladonkan atau dia lebih banyak ke pantun gitu. Iya. Nah, tadi Ibu kan sampaikan tentang tarsul itu di acara pernikahan. Itu seperti apa sih Bu? Mungkin sahut-sahutan atau seperti apa? Ya, biasanya sahut-sahutan dua laki bini itu. Atau biasanya menyambut hantaran tuh kan antara pengantin pria dengan pengantin bini itu biasanya bertarsul. Tapi saat ini masih ada nggak atau belum pernah lagi atau gimana? Jarang sih sekarang ini nih ya, wayahnya banyak orang berpantun. Pantun jarang ada yang bertarsul dalam hal-hal seperti itu. Nah, ini tentunya kan menjadi tantangan ya buat Ibu, bagaimana tarsul, bedandeng atau baladon tadi adalah mungkin bagi anak-anak Gen Z atau dan seterusnya ini hal yang baru. Ya. Nah, strategi apa nih yang dilakukan oleh Ibu sebagai pegiat seni nih untuk melestarikan dari tarsul, bedandeng dan baladon? Iya. Untuk strategi saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan untuk hal-hal yang seperti apresiasi budaya ini adalah termasuk salah satu strategi untuk kita memperkenalkan kepada anak-anak muda tentang seni tutur kutai. Itu ya kayak di SUE atau sekarang ini ada di MPP itu kami berusaha untuk mengisi dengan anak-anak yang dari seni tutur kutai di SMP. Terus saya juga ada membuat buku tentang seni tutur bahasa kutai. Itu di dalamnya ada tarsul, ada dandeng tadi, ada baladon, ada puisi bahasa kutai, ada bekesah. Nah, bekesah ini kan agak diinikan juga, tapi bekesahnya dalam bahasa kutai kayak pabel gitu kan, ya itu dibuat. Jadi saya ada di dalam buku itu ada 2 skenario tentang Aji Batara Agung Dewa Sakti dan tentang Putri Karang Melenu. Itu nanti bisa mungkin dipakai untuk guru-guru muatan lokal untuk paling tidak mempelajari tahu tentang sastra kutai. Iya. Itu. Jadi sudah terbit belum bukunya nih Bu? Lagi proses untuk apa ini hak cipta. Hak cipta. Iya. Dia minta sertifikat hak cipta. Dari Pulisti mungkin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hakinya. Itu sudah Senin kontak, sudah ya? diproses, tinggal dicetak aja. Bukunya sudah selesai. Tentunya bicara tarsul kemudian bedandeng dan balado tadi bukan hal yang mudah diterima anak-anak. Ya. Apa sih kendala atau tantangannya buat Ibu sehingga maaf nih mereka mau dengan hal-hal yang tanda kutip masa lampau atau kuno? Kendalanya yang paling ini itu kami sulit untuk menemukan narasumber untuk apalagi baladon. Baladon dan dandeng itu saya tanya di Tenggarong hanya keluarganya Pak Saipul. Terus baladon itu ada di Kiai Hajar Dewantara. Saya belum ketemu lagi. Saya tuh mau ketemu Sida nih untuk paling tidak mengajarkan ke kanak-kanak di sekolah. Oh, ini loh ada seni yang punya etam gitu. Tapi saya belum. Nanti kalau bukunya udah selesai mungkin saya akan ke sana. Iya. Jadi ada bukunya. Oh ini loh. Tinggal nyampaikan aja Bu ya. Ininya narasumbernya ini, bukunya pengetahuannya ini medianya gitu. Nah pada saat mengajarkan kepada anak-anak tentunya ada tingkat kesulitan nggak Bu? Karena kan kalau zaman sekarang kan zamannya media ya, zamannya digital.
itu maaf nih mungkin musik-musik luar kayak K-pop yang dan dance dan seperti itu. Gimana Bu, strateginya apa nih? Ya, kalau seperti tutur bahasa Kutai ini kan kita apalagi kayak Tarsul dan itu kan tekniknya adalah mendengarkan tiru gitu. Kalau mendengarkan tiru, jadi kayak sudah menghafal lagu aja. Kita hafal satu bait ini coba anukan gitu kan. Nah, itu tapi ada kendalanya, tidak setiap anak bisa kayak Naura tadi. Naura itu dia karakter puisinya kuat, agak sulit masuk ke Tarsul gitu. Jadi karakter itu menentukan ini kemana gitu ya? Ya, kalau anak bisa misalnya ada anak yang suka ajan, nah itu agak mudah. Dia ke Tarsul? Ke Tarsul, karena dia ada gelombang-gelombang itu kan. Itu ada iramanya. Cengkoknya ya? Cengkoknya, ya. Nah kemudian di era digital ini tentunya kan bicara pelestarian ya. Kalau kita membicarakan tentang pelestarian tentunya ada nggak ide kreatif yang sehingga nanti mungkin program atau strategi Ibu untuk diperkenalkan lebih luas lagi melalui media sosial. Gimana Bu? Untuk sementara ini saya punya YouTube sendiri. Udah punya ya? Untuk Tarsul tuh, cuman karena mungkin nggak nggak diekspos. Nama channelnya apa Bu? Nama channelnya apa? Almasoril aja, Almasoril. Almasoril ya. Nanti saya ada YouTube. Pokoknya jangan lupa nanti Ding Sanak Seberatan di subscribe, like, share biar itu tahu. Ada semua kan? Video-video anak-anak yang pernah membaca Tarsul yang dari FTBI 2002 itu sampai sekarang. Jadi saya suka videokan anak-anak, saya masukkan ke YouTube. Kalau saya share videonya tuh kadang-kadang kan memorinya sesuai ini, kalau udah dari YouTube-nya diserahkan itu lebih gampang. Dan untuk referensi buku juga lebih ini saya ambil linknya itu. Iya, mungkin bisa di media digital lain seperti sekarang kan namanya TikTok ya Bu ya. Instagram, kemudian ada lagi TikTok juga ada. Ada juga Bu ya. Ada. Berarti diambilkan clue-nya ya 15 sampai 60 detik ya Bu ya. Itu. Ya. Kemudian terkait ini Bu, maaf nih, dukungan ada nggak dari pemerintah? Dukungan yang sangat berharga itu yang tempat seperti ini. Harus banyak-banyak seperti ini ya. Tempat seperti ini. Mumpung ada Pak Kabid, terima kasih. Tepuk tangan buat seperti ini adalah yang sangat mendukung sekali. Buat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mudah-mudahan banyak tempat kayak gini, wadah seperti ini Bu ya. Ibu, oke, karena ini adik-adik juga mau nampil, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada adik-adik kita, kepada orang tua, sehingga budaya etam, ya, Tarsul, Bedandeng dan Baladot ini bisa lestari? Ya, saya berharap kepada orang tua untuk tidak segan-segan mendorong anaknya untuk belajar seni tutur Kutai. Kalau di etam siapa lagi yang bisa melestarikan dan mengembangkan budaya etam Sorang? Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Almasoril. Terima kasih Bu udah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah wawasan dan ilmu dan menambah kecintaan kita kepada seni atau warisan leluhur yang kita miliki. Baik, terima kasih Ding Sanak Sebrataan. Saya Hardiwin dan Ibu Almasoril mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.